Nih, hari ini malam ini saya lagi senang banget nih. Karena timnas Indonesia menang 2-0 ya. Gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Ini baru sejarah ya. Timnas Indonesia bisa mengalahkan, ini yang kedua kalinya timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi ya. Tapi di kualifikasi Piala Dunia ini baru pertama timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Arab Saudi 2-0 lagi, dan dua-duanya dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Nah, dengan kemenangan ini otomatis Indonesia meraih 6 poin timnas Indonesia, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga. Yang paling atas itu Jepang dengan 13 poin, terus disusul Australia, dan yang ketiga Indonesia. Terus baru Arab Saudi, terus Cina, Bahrain, Cina. Luar biasa ya. Ini malam sejarah ya. Ini ya, kita malam ini bisa menang 2-0. Nggak nyangka, saya paling tadinya berpikir akan imbang, kalaupun paling menang paling 1, tapi ini 2-0 ya. Padahal timnas Indonesia itu main dengan 10 pemain ya. Karena di menit-menit akhir itu Justin Hubner itu kena kartu merah ya. Karena provokasi dari pemain Arab. Jadi bola masih posisi wasit belum memulai, itu udah diprovokasi oleh pemain Arab ya. Dan akhirnya Justin Hubner kena kartu merah. Dan berarti dengan di kartu merahnya Justin Hubner, berarti kemungkinan pertandingan antara Indonesia berarti besok kan tinggal 4 pertandingan lagi, lawan Jepang, lawan Australia, lawan Cina, dan lawan Bahrain. Nah, jadi kemungkinan antara melawan Bahrain dan melawan Australia dan Bahrain, kemungkinan Justin Hubner tidak bisa tampil. Mudah-mudahan ada opsi lain ya. Sebenarnya kita di lini belakang sih ada banyak opsi ya. Itu tinggal tergantung nanti Sintayong, pelatih coach Sintayong ya. Tapi intinya malam ini adalah pencapaian yang luar biasa ya. Ini kita udah naik ya, mudah-mudahan tren ini akan terus berlanjut ya. Jadi 2-0 dan dua-duanya dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Luar biasa ini pemain Oxford United ini. Saya nggak nyangka, pasti banyak teman-teman lah ya yang nggak menyangka kalau timnas Indonesia akan bisa mencetak 2-0 ya. Paling kemungkinannya kan tadi perkiraan paling 1-0 ataupun 2-1, atau mungkin banyak yang pesimis, mungkin timnas Indonesia akan kalah gitu ya. Tapi kita bisa membuktikan ya, timnas Garuda bisa membuktikan 2-0. Ini luar biasa ya. Jadi peringkat kita pun langsung naik ya untuk sementara ya, karena kita nunggu pertandingan berikutnya. Tapi untuk hasil sekarang ini otomatis timnas Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Jepang dan Australia. Tapi perolehan poinnya sama ya, cuma kita di selisih agregat gol aja ya. Jadi kita di bawah Jepang dan Australia. Arab Saudi baru Bahrain dan Cina. Tapi kita masih punya 4 pertandingan lagi ya. 4 pertandingan kita tandang ke Australia, terus habis itu kita melawan Bahrain, terus habis itu Bahrain kita main di Indonesia, terus melawan Cina juga kita main di Indonesia ya. Mudah-mudahan di GBK ya, atau di mana kita belum tahu lah ya. Tapi kemungkinan di GBK. Terus yang terakhir kita ke Jepang. Jadi kita 2 tandang dan 2 kandang. Tinggal 4 kali. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hasil positif ya. Kita bisa saya sih optimis ya, kita bisa menang melawan Cina dan menang melawan Bahrain. Terus Australia lah, syukur kita bisa mengalahkan Australia. Kalau dengan Jepang ya mudah-mudahan kita dapat poin bagus lah ya. Tapi kalau Jepang tahu sendiri lah, kualitas kita secara peringkat jauh ya. Tapi kita nggak takut. Mudah-mudahan kita bisa. Tapi harapan terbesar kita adalah ketika kita melawan di kandang, melawan Cina dan Bahrain, itu kita harus menang. Ini untuk menjaga kita bisa langsung masuk ke
round berikutnya. Terus kita ke Australia. Yang Australia yang pertama ini, Australia nanti antara bulan Maret atau berapa ya kita ke lawan Australia. Yang terakhir itu bulan Juni kalau nggak salah, itu baru kita ke Jepang. Tapi ini luar biasa. Saya yakin lah teman-teman ini ya, ini saya mau ngerok dari tadi aja belum saya. Tapi luar biasa ya. Nggak bisa dipilih karena ini sejarah ya. Tapi di dalam apa, kita sekarang benar-benar kita bisa tunjukkan, kita bisa mengalahkan timnas Arab Saudi ya. Walaupun akhirnya ada yang terkena Justin akhirnya karena kartu merah ya. Kita itu main 10 pemain di akhir-akhir pertandingan ya. Tapi walaupun akhirnya Marcelino pun ditarik ya, Rafa pun ditarik ya. Tapi ini luar biasa. Kita sebenarnya banyak peluang loh. Ingat waktu menit-menit pertama itu Marcelino itu kena tiang gawang, tapi kan udah mau gol. Habis itu Orot Mangun apa ya kalau nggak salah itu nggak jadi. Terus yang bola ini operan dari Calvin Verdong pun itu coba kalau misalkan itu 3 itu ya, itu yang 3 lebih lah, itu yang peluang kita benar-benar, tapi yang benar-benar bisa dikonversikan jadi gol itu yang 2 yang Marcelino. Luar biasa. Ini tadi saya udah pesen kopi sama istri, suruh bikin kopi. Hari ini biarin lah. Luar biasa pokoknya. Kita bisa bisa menang dengan 2-0. Ini luar biasa ya. Tahu ya pemain itu Marcelino itu terus dapat itu ya, pemain man of the match ya, pemain terbaik ya, karena mencetak 2 gol juga ya. Tapi memang secara keseluruhan tim itu bermain bagus. Secara keseluruhan kita bermain bagus. Luar biasa. Saja sampai tegang ya. Nggak nyangka kita bisa cetak 2 gol. Marcelino, saya angkat gelas untuk Marcelino dan semua timnas, pemain timnas Indonesia dan semua official semua. Terima kasih. Ini saya angkat gelas untuk kalian semua. Malam yang setelah kemarin kita kalah ya, kita pertama lawan Australia kita bisa nahan, lawan Arab Saudi kita bisa nahan 1-1, lawan Bahrain kita 2-2 ya, sampai terjadi ribut-ribut itu ya, karena emang wasitnya itu yang dari Oman itu ya. Terus lawan Cina kita kalah 2-1, itu kita udah benar-benar ya, kita nggak menyangka juga, karena kan tadinya kita berpikir kita bisa menang lawan Cina, tapi nyatanya kita kalah 2-1. Terus habis itu kita diajar Jepang 4-0. Itu kita udah berpikir, karena posisi kita udah benar-benar di dasar klasemen ya untuk poinnya. Tapi sekarang dengan kita hajar bisa mengalahkan timnas Arab Saudi dengan 2-0, kita dapat 6 poin. Dan kita secara urutan kita berada di peringkat ketiga. Luar biasa ya. Terima kasih Garuda. Salam Indonesiaku. Salam Garuda.